Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Ilham Gusti Wijayanto, peserta studi independen bersertifikat GNIK. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas terkait digital teknologi literasi yang telah disampaikan Bapak Willy Salean dengan judul tugas Analisis Dampak Tingkat Vaksinasi terhadap Pemulihan Ekonomi di Indonesia. Berikut adalah kelompok 3 dan 4. Sebelum saya membahas hubungan antara ekonomi dengan COVID-19 secara digital analytics, saya akan membahas terkait COVID-19 terlebih dahulu, di mana infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Infeksi virus ini disebabkan oleh coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan dan kekebalan tubuh manusia. Dengan gejala yang dialami diantaranya hilangnya penciuman serta indera rasa. Bagaimana dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia? COVID-19 masuk di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Bapak Joko Widodo, yang dimana virus ini diawali di Depok, Jawa Barat dengan menginfeksi 2 penduduk Indonesia. Dengan total 4.241.809 jiwa yang terinfeksi per tanggal 28 Oktober 2021 untuk kasus yang ada di Indonesia, dengan rincian 143.299 jiwa yang mengalami kematian dan 4.086.759 jiwa yang berhasil sembuh. Adapun dampak dari COVID-19, seperti yang sampaikan sebelumnya, yang paling fatal atau yang paling parah adalah kematian dengan rincian 143.299 jiwa. Dan untuk dampak ekonomi, itu baik mikro maupun makro. Di antaranya tutupnya dan menurunnya omset usaha dan terjadinya inflasi yang paling rendah selama 7 tahun terakhir sebesar 1,68%. Dampak lainnya yaitu terkait mobilisasi, yaitu pembatasan ruang gerak di semua sektor, baik itu ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan. Yang untuk di Indonesia sendiri sudah banyak kebijakan, mulai dari PSBB, PPKM, dan PPKM jilid lainnya. Nah, setelah kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan, diterapkan di Indonesia, namun tidak juga menurunkan kasus COVID dan tidak juga mengembalikan atau memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka program vaksinasi di Indonesia diterapkan dimulai sejak Rabu 13 Januari 2021, diawali dengan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan bertahap pada masyarakat luas. Untuk vaksinasi yang ada di Indonesia yaitu Bio Farma, Sinovac, Pfizer, Sinopharm, Moderna, dan AstraZeneca. Berikut adalah analytic stage terhadap analisis tingkat vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang pertama deskriptif,
pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya pembatasan mobilisasi yang berdampak ke berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Selanjutnya, eksploratory. Vaksinasi dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 serta memulihkan kondisi ekonomi. Tahapan yang ketiga yaitu explanatory, yaitu pemerintah memberlakukan kebijakan wajib vaksin sebagai bentuk sosialisasi serta mempercepat tingkat penduduk yang telah divaksin dengan harapan tingkat penyebaran COVID-19 menurun dan pulihnya ekonomi di Indonesia. Tahapan keempat yaitu prediktif. Jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin sebanyak 185.616 jiwa atau 26,3% dari populasi. Selanjutnya yaitu preskriptif. Banyak sektor yang telah menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin. Mobilisasi penduduk sudah mulai dipermudah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan tahapan yang terakhir yaitu eksperimental. Dengan adanya program wajib vaksin dan menurunnya tingkat penduduk yang terpapar virus COVID-19, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dalam segala aktivitas. Berikut adalah tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.